Presiden Jokowi dan keluarga ikuti sholat Idul Fitri di Istana Presiden Gedung Agung, Yogyakarta. Karena bertugas melayani masyarakat, mereka tidak bisa mudik Lebaran. Libur Lebaran saatnya menikmati kudapan ketan durian pandan. Selamat siang, selamat merayakan Idul Fitri bagi Anda umat Islam yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Semoga hari kemenangan ini membawa berkah bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman Istana Presiden Gedung Agung, Yogyakarta. Warga yang menunggu sejak pagi di depan Gedung Agung diizinkan sholat bersama Presiden. Suasana berbeda terekam di ibu kota. Korban kebakaran Pasar Gembrong, Jakarta Timur harus melaksanakan sholat Id di bawah kolong tol Becakayu. Presiden Jokowi tiba di halaman Gedung Agung pada pukul 6.30 pagi. 5 menit berselang salat Idul Fitri dimulai. Imam dan khotib salat Idul Fitri kali ini adalah Mas Min Afif, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun khotbah mengambil tema solidaritas di masa pandemi. Warga yang berkesempatan salat Idul Fitri di Gedung Agung mengaku senang bisa mengikuti ibadah ini bersama Presiden. Usai salat, Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan keluarga. Saya sudah gelar di sini pakai koran, tapi ternyata boleh masuk, terus saya lari ke sana. Akhirnya sudah Allah Akbar-nya sudah 4 kali. Saya langsung menyusul dari belakang. Jika Presiden Jokowi memilih salat Idul Fitri di luar ibu kota, tidak demikian dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini melakukan salat Id di Masjid Istiqlal Jakarta pada Senin pagi. Salat dipimpin oleh Imam Hasanuddin Sinaga dengan khatib Ketua Basnas Nur Ahmad. Selain Wakil Presiden, salat Idul Fitri 1443 Hijriah juga dihadiri oleh sejumlah pejabat publik, di antaranya Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti, Menko PMK Muhadjir Effendi, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid, dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Wakil Ketua MPR mengaku sedikit kecewa karena Presiden Joko Widodo melakukan salat Id di luar ibu kota pada Lebaran kali ini. Orang tua kecewa karena yang mempunyai ibu kota harusnya kan Putri Fatimah diutamakan dulu, tapi kan dicari banyak oleh menteri-menteri pada istrinya. tidak ada kan, Mohon tokoh-tokoh mendengar. juga yang lain kurang, Ini. wapres yang ada. Sudah. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menggelar salat Idul Fitri di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir bersama istri, ibu, dan anak-anak. Tokoh politik yang hadir diantaranya Ketua MPR RI dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Adapun Ketua Majelis Ulama Indonesia Muhammad Khalil Nafis didaulat sebagai khatib salat. JIS dipastikan siap menampung 20.000 lebih jemaah selama kegiatan salat Id. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras membangun tempat ini, bekerja keras menyiapkan sholat Id pagi hari ini, dan juga kepada para tamu undangan, kepada warga Jakarta yang saya cintai, yang hari ini bersama-sama berkumpul di sini. Jika sejumlah petinggi negeri bisa salat Idul Fitri di tempat layak, tidak demikian dengan para korban kebakaran Pasar Gembrong, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Mereka terpaksa menggelar ibadah salat Id di kolong tol Becakayu di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jakarta Timur pada Senin pagi. Di samping jalan tersebut, tampak pakaian bantuan bagi warga yang terkena dampak kebakaran masih berserakan. Sholat Idul Fitri memang menjadi agenda kita setiap tahun dan musibah kebakaran. Jadi kita tetap jalankan dan alhamdulillah seperti yang Abang saksikan bahwa kami siap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Meski salat Idul Fitri dilakukan dengan sederhana dan di tengah suasana duka akibat musibah kebakaran, 400 warga tetap mengikuti ibadah ini dengan khusyuk. Tim Liputan CNN Indonesia.
Selanjutnya ada informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Sebuah mobil di Sampang, Madura, Jawa Timur terjun ke sawah usai menabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Pengendara motor menderita luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Mobil naas ini dievakuasi anggota Satlantas Polres Sampang menggunakan mobil derek Dinas Perhubungan. Mobil yang dikendarai Muhammad warga Gresik ini masuk ke sawah Minggu sore. Peristiwa terjadi di depan pos lantas Jalan Raya Jerenggik, Desa Taman Jerenggik, Sampang. Kejadian berawal saat mobil melaju dari Bangkalan menuju kota Sampang hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun dari berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai warga sehingga benturan tidak terhindarkan. Akibatnya pengendara motor terpental 5 meter. Korban yang menderita luka langsung dilarikan ke puskesmas. Selanjutnya anggota Reskrim Polsek Neglasari, Polres Metro Tangerang Kota menggerebek tempat pemotongan ayam berformalin. Polisi menemukan sejumlah jerigen berisi formalin dan menahan 3 orang pelaku yang sudah menjalankan aktivitasnya selama 6 tahun. Tempat pemotongan ayam di Kedaung Hutan ini digerebek anggota Reskrim Polsek Neglasari, Polres Metro Tangerang Kota pada Sabtu malam. Polisi menemukan 7 jerigen formalin yang disimpan dalam kotak. Saat diperiksa, pelaku mengaku merendam ayam potong yang sudah dibersihkan ke dalam air berisi formalin yang dicampur perwarna. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Komarudin Minggu sore mengatakan pelaku sudah menjalankan aktivitas ini selama 6 tahun dan menyuplai ke pasar di wilayah Babakan, Kota Tangerang. Selain pelaku, polisi menyita 5 potong ayam yang direndam formalin. Kawanan pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Polrestabes Surabaya Minggu siang menyampaikan hasil penyelidikan kebakaran Tunjungan Plaza 5 yang terjadi pada 13 April lalu. Kebakaran di Tunjungan Plaza 5 disebabkan korsleting listrik pada terminal kabel lampu penerangan di bioskop XX1. Keterangan ini disampaikan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Mirzal Maulana di Tunjungan Plaza 5 Surabaya Minggu siang. Polrestabes Surabaya menyampaikan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti baik dari saksi maupun hasil olah TKP tim Lafor Polda Jawa Timur. Dapat disimpulkan bahwa kebakaran disebabkan korsleting listrik. Api diketahui muncul dari atap plafon bioskop XX1 di lantai 10. Kebakaran pertama kali diketahui pada pukul 17:20 saat 4 orang saksi menunggu waktu berbuka puasa di teras luar bioskop. Keterangan ini diperkuat dengan hasil olah TKP tim Lafor yang menyatakan api muncul akibat akumulasi panas hubungan pendek arus listrik. Api membesar kemudian menjalar ke lantai 9 hingga lantai 4. Polisi menambahkan tidak ada unsur kesengajaan dalam musibah kebakaran ini. Pelabuhan Merak, Banten lengang pada hari Lebaran. Jumlah kendaraan pemudik di kantong parkir pelabuhan bisa dihitung dengan jari. Pengelola pelabuhan hanya mengoperasikan 20 kapal pada Senin ini. 3 dermaga tambahan yang sebelumnya dioperasikan untuk membantu mengangkut pemudik, kembali dioperasikan hanya untuk pengangkutan barang. Melihat penurunan jumlah pemudik tujuan Sumatera, Kabid Humas Polda Banten menyebut fase puncak arus mudik 2022 di Merak, Banten sudah terlewati. Sementara itu arus lalu lintas di Tol Jagorawi arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah terpantau padat. Pihak Jasa Marga memberlakukan skema kontraflow untuk mengurai kepadatan. Dan sudah ada produser lapangan Adi Dwinanda yang bersiap dengan laporan langsung dari Tol Jagorawi. Ya, Adi, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Bisa Anda ceritakan? Ya, Adi, silakan.
Adi, bisa disampaikan bagaimana kondisi lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak? Ya, Adi. Iya, selamat siang, Benny. Betul sekali, tadi saya sempat melintasi tol Jagorawi ke arah Puncak ini. Memang situasinya sangat padat, bahkan dari Jasa Marga juga telah memberlakukan kontraflow mulai dari kilometer 7 hingga kilometer 19 arah Puncak menuju Jakarta. Dan saat ini, Benny, saya berada di kawasan Ciawi, di kawasan Gadok Puncak. Ini memang dapat Anda lihat mungkin di belakang saya ini situasinya sudah sangat padat. Memang Satlantas Polres Bogor sendiri memprediksi bahwa besok rencananya ini atau prediksinya akan terjadi lonjakan arus kendaraan. Karena memang biasanya masyarakat ini pada H+1 Lebaran ini menikmati waktu bersama keluarga untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Dan Satlantas Polres Bogor juga menghimbau kepada Anda ada beberapa titik kemacetan yang nantinya diprediksi akan terjadi. Salah satunya adalah di kawasan Pasar Cisarua, kemudian di kawasan Megamendung, dan juga di kawasan tempat wisata Taman Safari ini diprediksi nantinya akan mengalami sedikit perlambatan atau kepadatan lalu lintas. Selain itu, Satlantas Polres Bogor sendiri juga akan menerapkan beberapa skema jika nantinya akan terjadi kepadatan. Salah satunya adalah kontraflow. Mulai dari tol Jagorawi ini nantinya akan diberlakukan apabila di tol sendiri sudah mengalami kepadatan, nanti akan diberlakukan. Kemudian nantinya akan disiapkan skema one way bagi para kendaraan yang akan menuju ke arah Puncak ini apabila nanti terjadi kepadatan di kawasan Simpang Gadok, kawasan tempat saya melaporkan ini. Dan memang, Benny, ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun lalu ini memang sangat berbeda ya. Karena kita tahu bahwa tahun lalu ini pemerintah melarang untuk melakukan mudik ataupun liburan. Bahkan tahun ini sudah dilonggarkan, tapi kami tetap menghimbau kepada Anda walaupun liburan ini sudah diperbolehkan, Anda dapat mengunjungi tempat-tempat wisata, tapi kami tetap menghimbau agar Anda tetap mematuhi protokol kesehatan karena virus pandemi COVID-19 ini masih ada di Indonesia. Sehingga kami terus menghimbau kepada Anda agar tetap mentaati protokol kesehatan, Benny. Jadi terjadi kepadatan dan Anda menyarankan para pengendara juga memperhatikan bagaimana sistem buka tutup di sana ya. Terima kasih Adi, melaporkan langsung dari kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, tidak hanya kawasan wisata, ini Hari Idul Fitri menjadi momen penting bagi warga untuk berziarah ke makam keluarga. Lokasi pemakaman saat ini ramai didatangi peziarah setelah pada tahun sebelumnya pemerintah melarang adanya ziarah kubur di masa pandemi. Sementara itu, sebuah desa di Rembang, Jawa Tengah menjadi desa penghasil bunga untuk keperluan ziarah kubur. Suasana di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ramai oleh para peziarah. Senin pagi, ratusan orang dari berbagai wilayah di Jabodetabek ini datang untuk ziarah ke makam keluarga dan kerabat. Ziarah makam saat Lebaran menjadi tradisi umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia. Sejumlah pedagang kembang dan air mawar di kawasan pemakaman juga mengakui ada kenaikan omset penjualan karena banyaknya peziarah yang datang. Berikutnya kita akan ikuti suasana libur Idul Fitri di kota Solo, Jawa Tengah. Nah, ini sudah ada produser lapangan Bella Nabila yang bersiap dengan laporan langsung dari Pasar Gede Solo. Bella, bisa Anda sampaikan bagaimana kondisi saat ini di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat siang Benny dan selamat Lebaran. Pantauan saya dari kota Solo, Jawa Tengah pada siang hari ini memang terpantau sepi begitu. Kalau memang hari pertama Lebaran ini biasanya masyarakat di kota Solo ini menghabiskan waktu di rumah untuk berkumpul bersama keluarga dan hanya bersilaturahmi dari satu rumah ke rumah yang lain. Namun memang menurut Kapolrestabes Surakarta, pada saat bersilaturahmi tidak ada kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi sepanjang jalan begitu. Jadi nantinya akan mulai aktivitas di luar rumah itu pada hari kedua Lebaran dan juga hari ketiga dan selanjutnya, Benny. Kalau misalnya kita bisa membahas terkait arus lalu lintas, tadi saya sempat melewati dari arah Solo Balapan sampai ke Slamet Riyadi yang biasanya pada hari-hari normal banyak terjadinya adanya kemacetan ataupun kepadatan di sepanjang jalan. Hari ini saya tidak menemukan karena cukup lengang begitu di jalan, Benny. Namun biasanya yang akan ramai nantinya adalah di tempat-tempat ziarah begitu karena di sepanjang jalur yang menuju ke dalam makam pasti akan ramai begitu. Tadi saya sempat mampir juga dan tadi saya juga sempat mampir ke salah satu tempat lokasi wisata yang biasanya ramai dan menyebabkan kepadatan arus lalu lintas, yaitu di Keraton Surakarta, di mana memang hari ini
beberapa lokasi wisata juga ditutup begitu pada hari Lebaran dan nantinya akan dibuka kembali pada hari ketiga dan selanjutnya akan dibuka seperti normal. Namun memang para masyarakat yang berada di kota Solo sendiri hanya ingin berfoto ataupun mengabadikan foto ataupun gambar di sekitar lokasi keraton. Tadi saya sempat melihat juga banyak masyarakat yang duduk-duduk di pinggiran dan sambil makan bakso, sambil naik delman begitu di daerah Keraton Surakarta begitu, Beni. Saya juga ingin melaporkan tadi malam saya sempat melihat adanya kegiatan takbir masyarakat dari arah kawasan Jalan Selamat Riyadi dan iring-iringan begitu mengelilingi kota Solo sendiri dengan naik mobil pick up, dengan membawa ornamen seperti adanya kembang api dan juga beduk seperti itu dan sambil mengucapkan sholawat untuk membangun kebahagiaan akan menjelang Lebaran Idul Fitri begitu. Dan memang dari pihak Kapolrestabes Semarang Kapolrestabes Surakarta maksud saya menyiapkan sebanyak 1.500 personil untuk menyiapkan keamanan di kota Solo sendiri, Beni. Baik Bella, jadi ternyata hari ini tidak tampak adanya kepadatan begitu ya, dan Anda menyarankan para pemudik juga mempersiapkan esok hari di mana hari kedua, ketiga yang biasanya lebih ramai. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan selamat Idul Fitri. Mudik merupakan salah satu tradisi yang paling khas menjelang Lebaran di Indonesia. Tapi tahukah Anda asal-usul tradisi mudik? Kita simak jawabannya. Di Indonesia, Hari Raya Idul Fitri ditandai dengan tradisi bersilaturahmi dengan keluarga, yaitu tradisi mudik. Masyarakat merayakan puncak bulan puasa dengan cara pulang ke kampung halaman masing-masing. Menariknya, tradisi mudik memiliki asal kata dan sejarah yang panjang di Indonesia. Banyak yang beranggapan kata mudik berasal dari ungkapan dalam bahasa Jawa, di mana mudik adalah singkatan dari mulih dilik yang berarti pulang sejenak. Namun ternyata kata mudik merupakan serapan bahasa Melayu. Istilah mudik merupakan bahasa serapan dari bahasa Melayu. Ya, mudik itu berarti hulu, ya berarti hulu, gitu. Kenapa? Karena kita pasti sering mendengar istilah hilir mudik, gitu ya. Jadi hilir mudik. Nah, mudik itu adalah ya bolak-balik dari hulu ke hilir, gitu. Nah, mudik itu sendiri adalah hulu. Nah, hulu ini kan hulu ini dipercaya sebagai tempat muasal gitu ya, tempat asal kita, tempat di mana kita bermula gitu ya. Maka mudik seperti kita yang mengajarkan untuk tidak melupakan sejarah gitu. Jadi tidak melupakan asal mula kita gitu ya. Nah, makna mudik juga bisa berarti retrospeksi. Ya, yaitu mengingat kembali akar sejarah kita. Karena mudik adalah proses kembali ke daerah asal. Menurut sejarawan Asep Kambali, tradisi mudik sudah ada sejak era Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, kegiatan mudik menjadi tradisi yang dilakukan oleh bala tentara yang bukan berasal dari wilayah ibu kota Majapahit. Pada bulan-bulan tertentu, mereka mengunjungi keluarga di daerah asal untuk melakukan ritual keagamaan. Sejak agama Islam tersebar di Indonesia, sekitar abad ke-12, mudik dilakukan menjelang Lebaran. Selain itu, tradisi mudik juga identik dengan ibu kota kolonial Batavia. Batavia menjadi pusat transmigrasi dan urbanisasi yang mendorong warga untuk mengadu nasib. Di era Soekarno sebenarnya tradisi mudik ini semakin bergeliat, ya, semakin besar. Kenapa? Karena Republik Indonesia yang baru didirikan itu membutuhkan pegawai yang cukup banyak sehingga memang banyak didatangkan dari luar Jakarta. Menurut survei Badan Litbang Kementerian Perhubungan tahun 2022, sebanyak total 79,4 juta orang akan mudik tahun ini. Dari total tersebut, sebanyak 13 juta orang yang melakukan mudik berasal dari Jabodetabek. Kini tradisi mudik menjadi cara untuk menjaga sejarah dan hubungan dengan kampung halaman agar tetap lestari. Karmel Mursalim, Imam Muhairib, Jakarta. Seorang warga asal Lampung yang hendak mudik ke Cilacap tertinggal bus yang ditumpangi di Jalan Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat Minggu siang. Jumlah penumpang yang tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan masih membludak.
KM Kirana dari Balikpapan, Kalimantan Timur pun dipenuhi pemudik dan kendaraan. Sigit, 48 tahun warga asal Lampung yang hendak mudik ke Cilacap, kecewa dan bingung setelah tertinggal bus yang ditumpangi. Ia tertinggal ketika mengisi waktu dengan berjalan-jalan pada saat bus parkir di bahu jalan akibat mogok. Peristiwa ini terjadi di ruas jalan tol Cipali kilometer 78 di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Merasa bosan, Sigit keluar dari bus dan berjalan-jalan tanpa memberitahu awak bus. Ketika selesai diperbaiki, bus pun melaju sehingga ia tertinggal. Sigit sempat meminta tolong kepada pengendara lain, tetapi tidak ada yang membantu. Petugas jalan tol pun akhirnya meminta bantuan pengemudi bus lain untuk mengejar bus tersebut. Saya lagi mogok, saya ke belakang. Begitu saya begitu bis jalan, saya baru tahu bis sudah jalan duluan. Oh, Bapak ketinggalan bis. Di bis ada siapa? Ironisnya, semua barang bawaan Sigit terbawa bus yang ditumpanginya tersebut. Gerombolan sapi liar ini menghadang laju pemudik yang melintas di jalur Pantura Hutan Baluran Minggu pagi. Para pengendara mobil ataupun sepeda motor harus memperlambat laju kendaraan mereka untuk menghindari sapi yang tiba-tiba memasuki jalan raya. Bahkan sejumlah sapi nyaris tertabrak truk besar yang melintas. Nyebrang jalan dan kadang berhenti di tengah jalan dan sangat membahayakan bagi pemudik dan pengguna jalan lainnya. Para pemudik berharap pihak terkait dapat mencegah sapi memasuki jalan raya. Sebab sejak 2 hari terakhir, kepadatan lalu lintas di jalur Pantura Poros Jawa Bali ini meningkat. Tim Liputan CNN Indonesia. Lebih dekat dengan mereka yang tidak bisa mudik lebaran, tetaplah di redaksi. Hari ini kita rayakan kemenangan sebagai buah dari jalan perjuangan. Hari ini kita rayakan kebersamaan sebagai syukur atas keselamatan dan kesehatan. Idul Fitri adalah bulan kemenangan yang mengajarkan kita bersabar dalam menghadapi setiap ujian. Setelah kembali ke Fitri, mari kita wujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan rasa optimis. Jadikan hari yang Fitri ini sebagai momentum meningkatkan hablul minallah dan hablul minan nas. Setelah bulan Ramadan, jalankan hari-hari berikutnya sebagai katalisator energi kehidupan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Masak nasi goreng nenek yuk. Kita tanya nenek resepnya ya. Dari dulu kunci enaknya ada di kecap bango. Bango 1000, masakan sederhana jadi spesial. Enak masakan Bango, saya. kunci kelezatan sejak 1928. Transvision mempersembahkan Cupmu, cuma buat kamu. Hadirkan jutaan hiburan lengkap, cuma buat kamu yang hobinya nonton film, musik, yang suka nonton series, sampai olahraga, yang butuh tayangan edukasi anak. Cupmu, hadirkan jutaan hiburan. Harga mulai dari 9.900 per bulan. Yang pastinya cocok buat nemenin mudik kamu. Cupmu, cuma buat kamu Indonesia. Hyundai Bluelink, the joy of connection. Jago di lapangan tapi kalah sama ketombe basah. Lawan dengan ahlinya, Head & Shoulders. Kalahkan ketombe basah hanya dalam sekali keramas saat shampoo biasa tidak bisa. Move on ke Head & Shoulders. Kita semua ingin anak makan yang bergizi. Tapi gimana supaya mereka suka ya? Jangan khawatir, Royco baru dengan formula kaldu terbaik siap membantu. Dengan aroma ayam direbus lama yang lebih mantap dan kaya paduan rempah. Jadikan makanan lebih lezat dan bergizi.
lebih banyak sayurannya untuk sup ayam bergizi favorit keluarga. Ayo makan yang lebih bergizi dengan mengubah isi piringmu. Royco baru, kebaikan dalam kelezatan. Kamu tahu benda apa ini? Keduanya milik sang penari, penguasa desa ini. Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Luweh apik, awakmu gak usah melok-melok. Apa yang kamu lihat adalah makhluk yang menguasai tempat ini. Bersin tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berdarah. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 44. 4 gejala, lega. 7 dari 10 anak menderita gigi berlubang. Beri ia Pepsodent yang memperbaiki lubang kecil tak kasat mata dan membentuk lapisan pelindung untuk perlindungan maksimal. Sehingga ia tumbuh dengan senyum penuh percaya diri. Karena setiap senyuman begitu berarti. Suatu hari... Pengen yang kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Ini baru sedap Soto Madura. Literally sedap. Pasti dari rempah khas Madura. Sedapnya original. Dengan bubuk soto, keras daun jeruk, rasanya jadi makin spesial. Fix, ini yang ku cari. Cobain inovasi baru di sedap Soto Madura dari Wings Food. Plastik di mana-mana. Aku bermimpi alam kita bisa bersih lagi. Dan mimpi Indonesia bersih ini dimulai di sini. Walau pakaian terkena noda dan bakteri, nggak masalah. Rinso, terbaik hilangkan noda dan bakteri. Rinso, anti noda, anti bakteri. Jika nyeri otot, Neoremasil. Kita nggak bisa cari uang. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda. Rezeki datang. Neoremasil. Kuman berbahaya baru menyebar. Apa cukup makan makanan sehat untuk daya tahan tubuhnya? Pakai juga Lifebuoy. Active Silver formulanya bekerja dengan daya tahan kulit, efektif lawan kuman berbahaya. Telah diuji lawan kuman berbahaya. Nyuci mobil, bikin pegal linu. Paket. Angkat barang, bikin pegal. Neoremasil, panasnya pas, cepat meresap, dan tidak lengket. Nyeri otot dan pegal linu, yang pasti-pasti aja. Neoremasil. Hari Idul Fitri jadi momen istimewa bagi semua umat Islam untuk berkumpul bersama keluarga. Namun demi tugas, sejumlah orang dengan profesi tertentu harus tetap bekerja pada hari Lebaran. Dan berikut kami hadirkan mereka yang harus tetap bekerja saat Lebaran demi memastikan pemudik tiba di kampung halaman dengan selamat. Gema takbir Idul Fitri mengiringi semangat bekerja para awak kapal KMP Dharma Rucitra di perairan Selat Bali. Salah satunya Kapten Yudi Eka Pratama, nahkoda kapal motor penyeberangan di perairan Selat Bali ini, rela tidak berlebaran bersama keluarganya demi mengantar para pemudik ke kampung halamannya. Sebagai nahkoda, pria 30 tahun ini selalu siap siaga memantau aktivitas mualim dan tugas beberapa kru kapal saat bongkar muat penumpang, baik pejalan kaki maupun kendaraan. 11 tahun menjadi nahkoda kapal di Selat Bali di KMP Dharma Rucitra, ayah satu anak ini harus merelakan waktu untuk terus berada di kapal, melayani arus mudik dan arus balik Lebaran. Sudah 8 tahun, Bapak. Ya. Ada perasaan sedih atau gimana? Pasti ada perasaan sedih. Harapan saya sebagai nahkoda kepada para pemudik ya supaya berhati-hati di jalan agar sesampainya di kampung halamannya bisa ikut Lebaran bersama keluarga dengan selamat. Meski tidak bisa merayakan Lebaran bersama keluarga, ada kebanggaan dari pria yang membawahi sekitar 20 orang kru kapal, mulai dari petugas kebersihan hingga mualim, untuk bisa sampai di kampung halaman dengan selamat. Kebanggaan yang sama juga dirasakan Fajar Firmansyah. Semakin padatnya jalur pelintasan kereta api saat Lebaran juga memaksa penjaga jalur lintasan kereta api di Jalan Gubeng, Surabaya ini tak bisa libur dan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halamannya di Lamongan. Sebelum kereta api melintas, Sandi Fajar Firmansyah harus bersiaga menutup palang pintu serta memastikan tak ada kendaraan yang menerobos.
Konsentrasi tinggi diperlukan terlebih saat momen hari Lebaran, di mana jalur perlintasan kereta api semakin padat. Ada 35 hingga 40 kereta api yang melintas dalam satu kali pergantian shift. Adanya kereta tambahan yang dioperasikan membuat frekuensi kereta api yang melewati jalur perlintasan pun meningkat. Tingkat kepadatan kereta yang lewat cukup meningkat memang. Yang pasti untuk tugas pokok utamanya seorang petugas pintu perlintasan mengamankan, yang terutama adalah mengamankan perjalanan kereta api dengan cara menutup palang pintu perlintasan. Jalur perlintasan kereta api di Jalan Gubeng ini menjadi salah satu jalur perlintasan terpadat di Jawa Timur. Dalam satu hari, penjaga perlintasan kereta api di Jalan Gubeng Surabaya ini terbagi menjadi 3 shift, yaitu pagi, siang, dan malam. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, biasanya ini banyak tradisi yang digelar di berbagai daerah. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tradisi yang biasa dilakukan warga adalah ngejot, yakni membawa makanan khas untuk saudara dan kerabat. Sementara itu, menyambut Idul Fitri, masyarakat Kota Pekanbaru Riau punya tradisi lampu colok di bangunan yang berbentuk menyerupai masjid. Bukan lampu hohlam yang dinyalakan, melainkan sumbu yang diletakkan di sebuah kaleng berisi minyak tanah. Inilah tradisi yang digelar warga Desa Lendek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sehari menjelang Idul Fitri. Dalam tradisi ngejot ini, warga membawa sejumlah makanan tradisional yang akan diberikan kepada keluarga dan sanak saudara sebagai bentuk penghormatan, silaturahmi, dan permohonan maaf. Tradisi ini juga bertujuan keluarga, kerabat, dan tetangga ikut merasakan kebahagiaan bersama pada hari raya. Misalnya anak datang kepada orang tuanya untuk memastikan bahwa selalu orang tuanya bahagia, senyum di hari bahagia itu. Yang muda datang ke yang lebih tua, adik datang pada kakaknya, kemudian datang ke pimpinan desa untuk menunjukkan rasa hikmat pada pimpinan desa. Kemudian pimpinan desa memberikan ungkapan atau ekspresi perminta maaf kalau memang tidak bisa melayani masyarakatnya dengan baik dan lain-lain. Bangunan dari kayu menyerupai masjid yang menyala terang ini berdiri di lingkungan kediaman Gubernur Riau menjelang Idul Fitri. Sekilas nyala terangnya seperti lampu ya. Namun ternyata cahaya itu berasal dari nyala api. Warga menyalakan api di atas sumbu yang diletakkan dalam kaleng atau botol bekas berisi minyak tanah. Tradisi lampu colok ini sudah digelar dari tahun ke tahun oleh masyarakat Riau. Tradisi tersebut dilakukan untuk memberi penerangan jalan bagi warga yang akan pergi ke masjid guna melaksanakan i'tikaf pada hari-hari terakhir Ramadan. Pertama kan alat penerang. Ini juga alat ikut bergembira dalam rangka merayakan hari Idul Fitri. Yang ketiga adalah ya malam ini kan dianjurkan kepada kita melakukan i'tikaf, memperbanyak amal ibadah, dan itu sekaligus mudah-mudahan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Lampu colok biasanya dinyalakan beberapa saat setelah sholat maghrib. Bukan hanya masjid, bangunan yang dibuat bisa berbentuk ayat suci Al-Quran atau simbol Islam lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya ada salam tempel yang sudah menjadi tradisi unik yang dinanti saat Lebaran tiba. Lantas seperti apa asal-usul tradisi salam tempel yang dikenal dengan istilah angpau ini? Berikut ulasannya. Satu persatu amplop putih itu ia isi uang pecahan Rp50.000. Sumiati, perantau asal Solo, Jawa Tengah itu tengah menyiapkan angpau lebaran untuk sanak saudaranya. Keinginan berbagi rezeki saat Idul Fitri terinspirasi dari tantenya yang memberinya salam tempel saat ia masih kecil. Pulang itu saya dibelikan baju, seneng banget. Lalu dikasih uang-uang receh yang dulu nilainya saya lupa, mungkin 2.000 atau berapa, tapi alhamdulillah banget gitu. Dapat oleh-oleh lah gitu. Kalau sekarang jadi saya ingat kepada tante yang dulu ngajarin atau pernah memberi ke saya, sehingga untuk tahun ini karena saya sudah punya rezeki, saya ingin berbagi. Kini, dengan hasil jerih payahnya bekerja di ibu kota, Sumiati tak lupa pula menyiapkan oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halaman. Salam tempel atau angpau merupakan salah satu tradisi lebaran berupa amplop berisi sejumlah uang.
Angpau diberikan oleh orang dewasa, terutama yang sudah bekerja, kepada anak yang lebih muda atau anak kecil. Di Indonesia, salam tempel ini dipengaruhi sejumlah budaya Tionghoa yang dikemas dalam bentuk amplop lucu. Angpau didefinisikan secara etimologi sebagai uang yang dibungkus dalam kemasan merah sebagai hadiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau diartikan amplop kecil untuk tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Mereka juga ada istilah bagi-bagi amplop. Jadi, dan itu juga tanda kesyukuran juga, tanda kebahagiaan juga, tanda keberuntungan. Sering mereka memberikan amplop, bahkan amplopnya ada warna khusus merah. Nah, di Indonesia juga ini juga diadopsi juga, karena ini hanya sekedar kemasan, tetapi nilainya sebenarnya sama, substansinya sama, dan kemudian istilahnya kemudian orang sebut ampau. Dalam ajaran Islam, tradisi salam tempel didasari dari ajaran mensucikan harta melalui infak. Ustadz Hilman Fauzi menyarankan agar anak diberi pemahaman terkait nilai memberi lebih baik dari menerima. Yang perlu diwaspadai oleh setiap orang tua, bagaimana agar tidak menjadikan anaknya istilahnya punya karakter meminta-minta gitu. Karena kita tahu bahwa identik lebaran itu dikasih, kemudian tidak sedikit di antara kita yang ayo minta ngantri ke pamannya dan seterusnya. Kalau untuk sekedar rame-rame gitu ya senang-senang ya mungkin sah-sah saja. Tetapi harus kemudian kita sempurnakan dengan memberikan pemahaman kepada anak kita gitu ya. Perkembangan teknologi turut merubah pola tradisi salam tempel. Bagaimanapun caranya, tujuannya sama, yakni berbagi kebahagiaan kepada sanak saudara. Biar praktis, ngirim-ngirim angpaunya juga bisa melalui metode transfer atau dompet digital. Jadi nggak perlu bawa uang tunai dalam jumlah yang banyak ke kampung halaman. Roni Satria, Andika Marianto, Jakarta. Idul Fitri tiba, saatnya menikmati ketan durian pandan yang lezat. Ramadan 2022 disambut penuh sukacita. Setelah 2 tahun pemerintah melarang mudik akibat pandemi COVID-19, akhirnya warga Indonesia dibolehkan merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Persyaratan mudik pun dipermudah bagi masyarakat yang sudah vaksin dosis ketiga atau vaksin booster, maka tidak perlu lagi melakukan tes lab. Lebih dari 85 juta penduduk akan melakukan mudik tahun ini. Persiapan matang harus dilakukan, seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Diperkirakan ada sekitar 14,9 juta pemudik akan masuk ke Jawa Barat, sementara yang akan keluar dari Jawa Barat sekitar 9,2 juta orang. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengatakan, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mempercepat pemberian THR kepada karyawan dan meliburkan santri-santri di Jawa Barat lebih awal. Kami sudah memberikan pengertian kepada masyarakat Jawa Barat sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yaitu mudik lebih awal. Antara lain, saya sudah minta kepada para kiai tanggal 15 Ramadan, santri yang ada di wilayah Jawa Barat dengan penuh ketakdiman, kalau bisa untuk segera diliburkan. Karena santri di Jawa Barat ini banyak, hampir 4,6 juta dari 15.000 pondok pesantren. Dan alhamdulillah, termasuk ucapan terima kasih kepada para kiai dan pimpinan pondok pesantren yang telah bekerja sama dengan kami. Yang kedua, saya minta kepada para pengusaha untuk memberikan THR lebih awal. Karena THR lebih awal akan mempercepat proses mudiknya. Pemprov juga bekerja sama dengan polisi daerah Jawa Barat untuk mengelola pergerakan massa dengan menyiapkan 500 posko mudik. Tak hanya itu, sekitar 4.300 personil di Sub Jabar disiapkan bersama dengan posko kabupaten kota yang disebar di berbagai titik. Pengawasan ketat terhadap moda transportasi umum juga dilakukan, karena kelayakan menjadi poin yang paling utama demi keselamatan masyarakat. Yang pertama, memastikan sarana angkutannya bisa dipakai oleh masyarakat secara maksimal. Kedua, memastikan bahwa pengaturan lalu lintas bersama dengan kepolisian dan pihak-pihak lain
ini bisa berjalan sesuai dengan rekomendasi manajemen lalu lintas yang sudah kita buat. Wakil Gubernur Jawa Barat juga menghimbau kepada para pemudik selama melakukan perjalanan agar selamat tiba di tujuan. Di jalan raya tidak ada yang jago, tidak ada yang pintar dalam berkendaraan. Oleh karena itu, hati-hati di perjalanan, terutama bagi yang sudah lelah, ngantuk, stop, istirahat dahulu. Persiapan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat seyogyanya dipatuhi oleh pemudik agar dapat berlebaran dan bersilaturahmi dengan aman dan nyaman di kampung halaman. Suatu hari, pengen yang kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Ini baru sedap soto Madura. Literally sedap. Pasti dari rempah khas Madura. Sedapnya original. Dengan bubuk soto, keras daun jeruk, rasanya jadi makin spesial. Fix, ini yang ku cari. Cobain inovasi baru di sedap soto Madura dari Wings Food. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, mari kita semangat ya. bersuka gembira. Setelah berpuasa di bulan Ramadan, kini saatnya kita sambut hari kemenangan. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Rayakan bersama keluarga dan handetolan dengan penuh rasa syukur atas kekuatan dan kesehatan. Terus tingkatkan keimanan, selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Semangat. Semoga kita semua selalu dilimpahi dengan keberkahan dan kebahagiaan. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Waduh, batuk tuh dia. Dia terlihat kurang sehat. Baru Fix Formula Jahe Madu. Aksi triple herbalnya bantu legakan tenggorokan dan bantu redakan batuk. Baru Formula Jahe Madu. Meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia sangat memprihatinkan. Untuk aktivitas di luar rumah, kenakanlah 2 masker sebagai proteksi double. Menggunakan masker double dapat meminimalisir kemungkinan virus masuk ke tubuh kita. Mari bersama lindungi diri, selalu patuhi protokol kesehatan 5M. Jangan lengah, jangan ada celah. Kedelai hitam spesial kecap sedap. Kemasan double sachet cuma Rp1.000. Beli 6, gratis 1. Looks good, taste good. Kedelai hitam spesial kecap sedap. Kemasan double sachet cuma Rp1.000. Beli 6, gratis 1. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Kali ini kami ada liputan suguhan kue lebaran yang kini makin beragam. Ya, ada ketan durian pandan yang jadi favorit warga Jombang, Jawa Timur, dan ada juga cake kastengel buatan warga Bandung, Jawa Barat. Sebuah inovasi jajanan tradisional dilakukan oleh sebuah toko kue di kota Jombang, Jawa Timur. Mengandalkan bahan baku dari kearifan lokal berupa durian segar dari pegunungan Anjasmoro, Kecamatan Wonosalam, yang dipadukan dengan ketan yang dibungkus daun pandan, maka jadilah sebuah kue yang kini menjadi favorit warga. Sejumlah konsumen yang datang sebagian besar ketagihan karena rasanya yang khas. Kue ketan durian pandan ini sengaja dipilih konsumen untuk sajian bagi sanak famili yang pulang kampung serta sebagai oleh-oleh ketika lebaran. Durian enak sekali. Sering beli seperti itu? Sering, untuk hidangan tamu datang, untuk hidangan buka puasa, buka bersama. Meski tergolong baru, kue ketan durian pandan ini sangat digandrungi konsumen. Pasalnya, durian yang digunakan merupakan durian segar yang harganya sangat terjangkau, yakni hanya Rp5.000 saja. Nasional dan sekarang lagi produksi itu ketan durian. Ketan durian itu dibuat dari bahan-bahan alami seperti daun pandan, buah durian asli yang diproses menjadi selai durian, dan sangat unik dan menggunakan
pembungkusnya itu dari daun pandan. Jadi makin penasaran dengan kue ketan durian pandan? Tidak ada salahnya untuk dicoba ketika melintas di Jombang, Jawa Timur. Dari kota Jombang, Jawa Timur, kita beralih ke kota Kembang, Bandung di Jawa Barat. Pada saat hari Lebaran, kue yang satu ini sering menjadi hidangan pelengkap saat pertemuan keluarga atau kerabat, dan kue ini yang menjadi paling diminati. Ya, inilah kastengels. Nah, jika biasanya kastengel hadir dalam bentuk kue kering, kali ini kenalkan olahan kek kastengel yang berbeda. Kini kita lihat proses pembuatannya. Pertama, panaskan susu sapi. Sambil menunggu panas, kocok telur dengan gula. Setelah susu panas, campurkan susu dengan kocokan telur dan gula sambil terus dikocok. Setelah itu, masukkan krim cheese dan mixer. Lanjutkan masukkan gelatin, kemudian aduk. Biarkan adonan dingin dengan suhu ruangan. Lanjut pada proses berikutnya. Kocok susu hingga mengental, lalu masukkan adonan yang sudah dingin tadi. Ratakan semua adonan di dalam wadah. Lalu masukkan cheesecake. Tutup lagi dengan adonan dan terakhir beri taburan kastengel yang sudah dihancurkan. Berikutnya, masukkan ke dalam freezer agar kue mengeras. Sekarang saatnya menghias. Siram semua bagian kue dengan susu kental manis yang sudah diberi pewarna. Lalu hias bagian atasnya. Bisa dengan diberikan whipped cream dan terakhir beri sentuhan edible flowers. Ide membuat kek kastengel ini tercetus dari pembuatnya yang memiliki pengalaman di bidang pastry hotel. Awal mula saya membuka usaha ini adalah ketika pandemi, yang ketika ada corona di Indonesia. Karena saya memiliki basic pastry, maka saya membuka usaha di bidang kue. Dan reviewnya dari beberapa yang sudah membeli, mereka menyukai tekstur dengan cheese mousse dan kastengel di base ke kue tersebut. Nah, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Kek kastengel ini dijual Rp465.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia. Momen Lebaran membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Klaten, Jawa Tengah. Kreasi cemilan coklat berbentuk karakter Islami yang dibuat laku terjual hingga meningkatkan omset mencapai Rp10 juta. Sementara itu di Kudus, Jawa Tengah, puluhan santri Pondok Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi Al-Quran pulang kampung dengan membawa buah tangan unik berupa lukisan bertema Idul Fitri yang mereka buat sendiri. Aneka karakter Islami yang lucu dan menarik ini adalah camilan berbahan dasar coklat karya Maria Restuningsih, pembuat coklat di Desa Sobayan, Klaten, Jawa Tengah. Maria menjelaskan camilan karakter ini dibuat dengan melelehkan coklat pada cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Adonan kemudian dimasukkan ke lemari pendingin selama sekitar 3 hari, kemudian dikemas dalam setoples berbagai ukuran. Selain itu, camilan ini bisa dikemas unik sebagai hampers yang dilengkapi amplop berisi uang fitrah lebaran. Paket hampers coklat tenteng ini dijual mulai Rp8.000 hingga Rp12.000, sedangkan coklat kemasan setoples dihargai Rp60.000 hingga Rp190.000. Tahun ini pesanan coklat karakter naik hingga 4 kali lipat dibanding tahun lalu. Omset pada momen lebaran ini pun mencapai Rp10 juta. Alhamdulillah banyakan sekarang 4 kali lipat. Tahun kemarin cuma 50 toples, sekarang 200 toples, belum yang tenteng itu sampai 500 tenteng. Permintaan dari mana aja Mbak? Dari Klaten Raya, ada yang dikirim ke luar kota, ke Semarang, Cirebon, Batang. Tidak kalah indah, di Kudus, Jawa Tengah ada kreasi kaligrafi bertema Idul Fitri yang dibuat oleh puluhan santri Pondok Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi Al-Quran. Media yang digunakan untuk melukis kaligrafi adalah kanvas ataupun styrofoam bekas. Menurut pengasuh Pondok Pesantren, para santri memang sengaja melukis kaligrafi bertema Idul Fitri untuk dibawa mudik sebagai buah tangan. Lukis kontemporer. Lafalnya Allahu nurus samawati wal ardh masalun nurihi. Terus rencana ini nanti buat apa nih Mas? Rencana mau buat oleh-oleh ke rumah untuk dibawa ke Madura. Mudik ya Mas ya? Iya, mudik. Nanti di rumah mau dipasang di mana Mas? Mau dipasang di
depan rumah saya. Selain itu, santri di pesantren ini sedang menyusun mushaf Al-Quran unik berbentuk lingkaran raksasa dengan diameter 2 meter yang nantinya akan dipamerkan. Tim Liputan CNN Indonesia. Mengenal makanan khas Idul Fitri dari mancanegara, jangan kemana-mana. Rambut kebal, ini senjata rahasia lawan rambut rontok. Kombu kebal dari Pantene bekerja seperti multivitamin yang bantu cegah rambut rontok. Rambut kebal, ya rambut tebal. Lihat bedanya dalam 14 hari. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, mari kita Semangat ya. bersuka gembira. Setelah berpuasa di bulan Ramadan, kini saatnya kita sambut hari kemenangan. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Rayakan bersama keluarga dan handetolan dengan penuh rasa syukur atas kekuatan dan kesehatan. Semangat walaupun puasa. Terus tingkatkan keimanan, selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Semangat. Semoga kita semua selalu dilimpahi dengan keberkahan dan kebahagiaan. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tahukah Mam, setiap gelas S26 Procalgol diformulasikan oleh Wyatt Nutrition Expert. Dukung nutrisi dan belajar progresifnya untuk masa depan hebatnya. Aduh. Bu, kita butuh dokter gigi. Tenang, ibu tahu dokter gigi terbaik. Mahal nggak, Bu? Dengan Pepsodent gratis kok. Sebagai ahli pencegah gigi berlubang, Pepsodent berikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun. Kalsel suasananya bikin santuy, kayak limau kuit dan soto Banjarnya. Ini kuliner otentik asli Kalsel. Ada di Indomie Soto Banjar limau kuit. Gurih kuah sotonya, des and des. Tapi limau kuitnya, seger. Indomie Soto Banjar limau kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Shampoo cuma beri kesegaran, asap bisa hilangkan wanginya. Jangan kompromi. Dengan Rejoice 3-in-1, harum, lembut, dan segar. Rejoice edisi Korea. Niat sepenuh hati, awali ibadah di bulan suci. Senantiasa berbagi kebaikan. Meski kadang tak luput dari kekhilafan, namun kebaikan bisa datang dari siapa saja. Kebaikan adalah komitmen yang nilainya tak berubah melintasi zaman dan senyum bahagianya. Setiap kebaikan yang kau tanamkan akan kembali pada dirimu karena ketulusan juga kelak berlabuh di jiwa yang semestinya. Dengan akhlak kita raih pahala menuju kemenangan. Saat kamu sedang terburu-buru dan tak punya waktu merapikan kusut pada bajumu, kamu perlu Molto Anti Kusut baru. Kurangi kusut dalam sekali cuci, sehingga pakaianmu tetap wangi dan rapi. Molto Anti Kusut baru, anti kusut hanya dalam sekali cuci. Akhirnya bisa mudik lagi. Ramadan ini, wujudkan niat murni dengan kehadiranmu. Bear Brand 1 kaleng saat sahur. Jago di lapangan tapi kalah sama ketombe basah. Lawan dengan ahlinya, Head & Shoulders. Kalahkan ketombe basah hanya dalam sekali keramas saat shampoo biasa tidak bisa. Move on ke Head & Shoulders.
Ini tangan ibu, tangan yang tahu bedanya kecap biasa dari kecap ABC yang luar biasa. Terbuat dari kedelai hitam pilihan, lebih kental, lebih enak, lebih kaya rasa. Kecap ABC, standar ibu tiada duanya. Cuma 5.000 bisa dapat sabun cair tangan dan badan? Bisa dong! Baru Lifebuoy 2-in-1 Hand dan Body Wash Goceng. Gunakan di tangan dan badan. Lawan 99,9% kuman penyebab masalah kesehatan. Lifebuoy 2-in-1. Kembali silaturahmi dengan Freedom Internet. Glow and Lovely Masker Vita Glow. Buka pasang masuk serumnya. Ayo kita Vita Glow. Dengan serum multivitamin Vita Glow dalam 15 menit. Baru Glow and Lovely Masker Vitamin C hanya 10.000. Iklan Popmi, stuck gitu-gitu aja. Popmi, Ransel, Popmi. Biar seru nggak terputus, Popmi dus. Topping cangki sama gurihnya itu sob. Yuk sob, sikat Popmi. Seru terus kuy. Cipta dan Herba, bersihkan gigi, jauhkan kuman. Cipta dan Herba, perlindungan alami gigi dan gusi. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Selain ketupat sayur, di Indonesia ada aneka rupa kue kering dan makanan manis sebagai camilan pada hari Lebaran, seperti nastar dan kastengel. Di belahan dunia lain ada juga makanan khas saat merayakan Idul Fitri. Lantas, apa saja? Berikut selengkapnya. Jika Indonesia punya kue nastar, maka Lebanon punya kue makmul. Penganan wajib yang tak terlewatkan saat perayaan Idul Fitri. Kue ini berisi kurma atau kendari, pistachio, hingga kacang-kacangan dengan taburan gula putih halus. Untuk membuat kue bundar bergerigi ini, adonan disatukan ke dalam cetakan kayu khusus yang disebut kolab. Selain rasanya yang legit dengan sensasi lumer di mulut, aroma manis kue ini juga bisa tercium di sepanjang jalan-jalan kota Tripoli, terutama saat Idul Fitri tiba. Ada juga saudara makmul versi lebih sederhana, namanya Ka'akbi Ajwa. Kue kering berisi kurma terbuat dari adonan yang hampir sama. Dengan hati-hati menggulung kurma ke dalam adonan, sekelompok wanita di Gaza, Palestina menyiapkan banyak kue yang biasa dihidangkan saat Lebaran. Kue-kue ini nantinya dibagikan cuma-cuma bagi 100 keluarga yang membutuhkan. Para tetangga yang bisa mencium wanginya pun tak lewat mendapatkan jatah. الأطفال بيجوا بطقطقوا على الباب وبتقول لنا أعطوهم تعطيهم والله سواء فقير ولا غني لأنه الريحة الكل بعشم. 1 kilogram manisnya Ka'akbi Ajwa dijual 15 shekel atau setara Rp65.000. Masih di jalur Gaza, warga muslim biasanya menyerbu fish, ikan yang selalu jadi makanan utama khas hari raya. Ikan belanak asin yang difermentasikan ini selalu terhidang di meja makan karena menjadi bagian dari tradisi Idul Fitri di Gaza. Fish diyakini berasal dari orang Mesir kuno yang menyimpan ikan asin untuk waktu yang lebih lama, terutama selama musim kemarau. Informasi kuliner hari raya tadi sekaligus menutup redaksi kali ini. Saya Beni Dermawan pamit, sampai jumpa.
piye kabare? Sugeng siang dari situ Bagendit, Garut, Jawa Barat. Cuaca nih lagi cerah banget, Lur. Cocok iki buat bekerja sambil menikmati pemandangan sekitar.